Jadi kawan-kawan, kita di sini akan mendiskusikan tentang makalah kewarganegaraan yang berjudul Maraknya Kriminalitas di Masyarakat Ditinjau dari Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang. Jadi di sini kita akan memberikan solusi atau memberikan program agar maraknya kriminalitas di masyarakat ini berkurang. Nah, pastinya maraknya kriminalitas ini kan disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang. Jadi saya meminta pendapat Anda tentang cara mengatasi maraknya kriminalitas di masyarakat dan mengurangi sumber daya manusia yang kurang. Baik, kepada Saudari Josi, silakan memberikan pendapatnya. Baik, sudah berpotongan. Saudara Puput, sebelum kita memberikan solusi atau program pembelajaran untuk mengurangi maraknya kriminalitas di masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita harus mengetahui dulu pengertian apa itu kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krimen, yang berarti kejahatan. Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian kejahatan secara yuridis, berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Kriminalitas merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat melanggar nilai dan norma hukum, serta perilaku tersebut dapat meresahkan dan merugikan banyak pihak, baik diri sendiri sebagai pelaku, terlebih lagi orang lain yang menjadi korban dan tindakan tersebut. Kriminalitas dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun komunitas. Kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan, norma, bahkan hukum, atau sebuah tindakan kejahatan yang merugikan banyak orang. Beberapa pengertian kriminalitas menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut MVT, kejahatan Jadi pengertian kriminalitas menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut MVT, kejahatan yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai on crime, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua yaitu menurut R. Susilo, secara yuridis mengartikan kejahatan adalah sebagai sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. 3. Menurut M.A. Elliott, kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang berupa hukuman penjara. 4. Menurut Dr. J.E. Septavi dan B. Marjono Preso Dikuro, kejahatan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dihukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa termasuk tindakan kriminalitas itu adalah yang pertama pencurian. Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau berdiam-diam. Dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara bersembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. 2. Tindakan asusila. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Yang ketiga, pencopetan. Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negatif mencuri berupa barang, uang dalam saku, dompet, tas, handphone, dan lainnya, milik orang lain atau bukan, haknya dengan cepat, tangkas, dan tidak diketahui oleh korban maupun orang sekitarnya. Dan yang keempat yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Nah, yang kelima penipuan. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Dan yang keenam yaitu korupsi. Memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan umum dan negara.
Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mia Novitasari dengan NIM 2011277006. Saya di sini akan melanjutkannya, yang ke B, faktor penyebab kriminalitas. Apa saja faktor penyebab kriminalitas? Sebelum kita mengetahui itu, dengarkan dulu penjelasan dari saya. Permasalahan bangsa Indonesia saat ini begitulah konflik. Hampir dari semua aspek kehidupan menjadi masalah nasional. Tidak hanya bidang sosial ekonomi saja, namun politik dan agama juga sudah mencuat. Hal ini ditandai dengan banyaknya aksi demonstrasi yang menimbulkan perselisihan antara beberapa kelompok dalam masyarakat. Suasana yang tidak kondusif ini menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan, meningkatnya jumlah pengangguran dan tindak kejahatan, sehingga mengakibatkan semakin rumitnya penyelesaian dari masalah nasional ini. Jumlah pengangguran dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan sedikitnya lapangan pekerjaan, sedangkan jumlah lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi terus bertambah. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerja dengan orang yang akan bekerja. Apalagi dipaparkan dengan timbulnya aksi PKH dari beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Masalah pengangguran yang sebenarnya bisa diatasi jikalau negara mampu menyediakan lapangan pekerja sebanyak mungkin. Namun hal ini sepertinya tidak mungkin bisa secepatnya terrealisasi karena banyaknya kendala baik dari segi ekonomi maupun sumber daya manusia itu sendiri. Pada umumnya, penyebab kejahatan terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama, pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang tidak terdapat di luar diri pelaku. Yang kedua, berpendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Yang ketiga, pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku. Bagi Bonger, bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan adalah faktor variabelnya, dan karena itu juga dapat disebut sebagai penyebabnya. Pandangannya bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan statistik dan penelitian. Selain keadaan ekonomi, penyebab ini di luar diri pelaku dapat pula berupa tingkat gaji dan upah, pengangguran, kondisi tempat tinggal, bobrok, bahkan juga agama. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku. Statistik yang disebut dengan Cheminostatic Investigation berkaitan dengan hal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hanya sumber daya manusia yang dapat berkualitas yang pasti mampu bersaing dengan lingkungannya. Karena kunci kemampuan daya saing ialah manusia yang berkualitas yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Bagi para penganut aliran bahwa kriminalitas timbul sebagai akibat bakat si pelaku, mereka berpandangan bahwa kriminalitas adalah akibat dari bakat atau sifat dasar si pelaku. Bahkan beberapa orang menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bentuk ekspresi dari bakat. Para penulis Jerman mengatakan bahwa bakat itu diwariskan. Adapun penyebab kriminalitas menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas. 2. Kesempatan untuk menjadi pencuri. Yang ketiga, kehendak bebas, keputusan yang hedonistis dan kegagalan dalam melakukan konstruk sosial. Yang keempat, atavistic trait atau sifat-sifat antisosial bahwanya sebagai penyebab perilaku kriminalitas. Yang kelima, hukum yang diberikan pada pelaku tidak profesional. Yang keenam, tidak hanya kriminalitas juga dapat terjadi karena 1. Pertentangan dan persaingan budaya. 2. Perbedaan ideologi politik. 3. Kepadatan dan komposisi penduduk. Yang keempat, perbedaan distribusi kebudayaan. Yang kelima, perbedaan kekayaan dan pendapat. Yang keenam, mentalitas yang labil. Yang ketujuh, faktor dasar seperti faktor biologi, psikologi, dan sosioemosional. Tindakan kriminalitas umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Contohnya,
pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, perampokan, dan lain-lain. Tindakan kejahatan ini menyebabkan pihak lain kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Tindakan kejahatan ini juga mencakup semua kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan negara seperti korupsi, makar, subversi, dan terorisme. Jadi tadi kan Anda menjelaskan tentang faktor-faktor dari kriminalitas. Nah, menurut yang saya ketahui, ada pun jenis-jenis dari kriminalitas tersebut, yaitu A. Kriminalitas dan jenis kelamin. Angka statistik menunjukkan bahwa jumlah wanita yang dijatuhi pidana lebih rendah daripada pria. Angka statistik ini menunjukkan pada perbuatan delik secara umum. Namun, bila perbuatan delik sudah dikhususkan, kemungkinan angka statistik perbandingannya pelaku delik wanita dengan pria akan bertambah porsi bagi wanitanya. Misalnya saja dalam delik abortus, telah banyak menjelaskan mengenai kenyataan ini dan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori antara lain. Sebenarnya, kriminalitas yang dilakukan oleh wanita jauh lebih tinggi dari angka yang ada. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya dark number yang angka kejahatannya yang tidak dicatat karena sesuatu hal. Contohnya, dalam kasus abortus. Kasus ini kebanyakan akan ditutup-tutupi dan disembunyikan baik oleh korban maupun keluarganya. Selain hal tersebut, kaum pria cenderung memiliki sifat gentleman, yaitu berusaha melindungi wanita ketika terdapat wanita yang melakukan kejahatan. Pria merasa perlu melindunginya. B. Kriminalitas dan cacat tubuh. Cacat tubuh dibedakan antara yang diderita sejak lahirnya dan yang diperoleh dalam perjalanan hidupnya. Cacat tubuh yang memungkinkan menjadi faktor kriminogen antara lain wajah, tuli, buta. C. Kriminalitas dan umur. Di masa anak-anak, statistik kriminalitas tidak dapat diikuti dengan tegas karena banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dipidana, namun banyak diberitahukan kepada orang tua. Jenis biasanya berupa pencurian sederhana, perusakan barang, atau pencurian karena disuruh oleh orang lain. Masa remaja adalah masa peralihan dari mana menuju dewasa. Di masa ini, frekuensi kejahatan tinggi, terjadi konflik antara harapan dan kenyataan. Macam kejahatannya dapat berawal dari pencurian biasa sampai angka pencurian dengan kekerasan. Awal masa dewasa adalah lanjutan dari masa remaja. Frekuensi kriminalitas masih tetap tinggi walaupun sedikit lebih rendah jika dibandingkan pada masa remaja. Macam kriminalitas berupa pencurian yang lebih canggih, penggelapan, dan seksualitas. Nah, menurut Anda, Saudari Zelvita, menurut Anda susunan program seperti apa sih yang harus diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan? Jadi menurut saya, susunan program yang harus diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan ada beberapa, seperti 1. Memperbaiki pendidikan karakter bangsa. Melalui pendidikan karakter bangsa, Indonesia dapat diajarkan tentang pentingnya karakter bangsa dan bernegara. Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk formal di sekolah atau madrasah. Dengan memperbaiki pendidikan karakter, membentuk watak, setiap sikap serta peradaban bangsa yang bermartabat, dan dalam rangka memperbaiki pemahaman tentang sikap yang religius. 2. Pendidikan berkontribusi dan meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menerbitkan panduan pencegahan. Dengan cara ini kita dapat memberikan suatu modal yang nantinya apabila nanti yang menggunakan dapat memberikan pemahaman kepada seseorang. Dengan ini kita dapat memberikan dan mencegahnya. Baiklah, itu yang pendapat dari saya. Sedikit ya saya tambahkan tentang susunan programnya. Saya berpendapat bagaimana kalau program yang Anda tadi memang benar, tapi saya di sini menambahkan saja, kita tuh seharusnya memberikan pemahaman tentang taat hukum. Nah, supaya
Jadi ketika mahasiswa tahu tentang hukum, tentang pengetahuan tentang taat hukum, mereka tidak akan melakukan kriminalitas. Selain itu, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu memang sangat penting. Selanjutnya, menurut saya program yang harus diterapkan yaitu memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan, cukup memperkuat karakter dan moral setiap individu dan implementasinya yang cukup sempurna. Dan yang terakhir menurut saya sih memperkuat semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan terhadap mahasiswa. Itu saja menurut saya program yang harus diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan itu. Dengan cara memberikan hukuman yang tidak pandang pangkat, yang jabatan atau status sosial, dan memberikan hukuman yang pantas dengan apa yang mereka lakukan, agar para pelaku tindak kriminal jera dan tidak akan mengulangi tindak kriminalitas. Penulis rasa cara itu paling efektif guna mengurangi tindak kriminal. Dari kejadian tindak kriminal, kita dapat mendapatkan pelajaran, yaitu kita bisa mengambil bahwa dalam melakukan apapun dan dalam keadaan apapun kita harus bisa lebih waspada dan berhati-hati. Dan kita lebih bisa menegaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi intinya kriminalitas itu bisa terjadi bukan karena niat dari pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Maka dari itu kita harus bisa tidak memberikan kesempatan pada pelaku kriminalitas untuk bertindak. Baiklah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara memberikan hukuman yang tidak pandang pangkat, yang jabatan atau status sosial, dan memberikan hukuman yang pantas dengan apa yang mereka lakukan, agar para pelaku tindak kriminal jera dan tidak akan mengulangi tindak kriminalitas. Penulis rasa cara itu paling efektif guna mengurangi tindak kriminal. Dari kejadian tindak kriminal, kita dapat mendapatkan pelajaran, yaitu kita bisa mengambil bahwa dalam melakukan apapun dan dalam keadaan apapun kita harus bisa lebih waspada dan berhati-hati. Dan kita lebih bisa menegaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi intinya kriminalitas itu bisa terjadi bukan karena niat dari pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Maka dari itu kita harus bisa tidak memberikan kesempatan pada pelaku kriminalitas untuk bertindak. Baiklah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.